Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Risa Risyani dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM 19622011480. Teman-teman, di sini kita akan membahas kembali lanjutan teori kemarin, yaitu selanjutnya adalah packing order theory. Oke, teman-teman, packing order theory menurut Myers dan Majroof pada tahun 1984, packing order theory menganggap bahwa tidak ada tingkatan cash holding yang optimal, tetapi kas berperan sebagai penyangga antara ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah berlebihan dan perusahaan yakin akan probabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian selanjutnya menurut Keown et al. pada tahun 2002 mengikhtiskan teori Packer order ada 4. Yang pertama adalah perusahaan dividen menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Selanjutnya, perusahaan lebih suka mendanai investasi dari dana terdalam dahulu, kemudian baru modal keuangannya eksternal akan dicari. Dan yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, pertama perusahaan akan menerbitkan sekuritas hutang, terakhir baru menerbitkan sekuritas jenis modal. Yang keempat, terakhir untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen, fluktuasi, dan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Nah, selanjutnya ada variabel yang terkait dengan teori packing order ini ada 3, yaitu yang pertama dividen, independen, dan independent capital expenditure. Kemudian teori Packer order yang berkaitan dengan variabel yaitu yang pertama dari dependen, yaitu cash holding di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selanjutnya, variabel dependent cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Nah, yang terakhir yaitu variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Menurut teori packing order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Nah, teman-teman, sekian informasi atau presentasi dari saya terkait materi hal ini. Apabila ada kekurangannya, mohon diinformasikan dan saya tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.